Menurut Syamsuni 2007, disolusi adalah suatu proses perpindahan molekul obat dari bentuk padat ke dalam larutan suatu media. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya zat aktif yang terlarut dan memberikan efek terapi di dalam tubuh. Kecepatan absorpsi obat tergantung pada pemberian yang dikehendaki dan juga harus dipertimbangkan frekuensi pemberian obat. Menurut Agus 2008, metode keranjang terdiri dari keranjang silindrik yang ditahan oleh tangkai motor. Sedangkan untuk metode dayung terdiri dari dayung yang dilapisi khusus yang berfungsi untuk memperkecil frekuensi yang disebabkan oleh pengadukan. Menurut Lahman 1987, uji disolusi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur laju pelepasan obat dari bentuk sediaan tertentu secara in vitro. Menurut Anip 1997, kecepatan disolusi sediaan sangat berpengaruh terhadap respon klinis dari kelayakan sistem penghantaran obat. Faktor-faktor dari kecepatan disolusi antara lain adalah ukuran partikel, suhu, pH, viskositas, dan juga pengadukan. Adapun prosedur kerja pada praktikum kecepatan disolusi obat kali ini, yang pertama yaitu penetapan kurva baku, yaitu konsentrasi baku murni itu dibuat dalam pelarut sesuai, kemudian dibaca spektrofotometrinya, dilakukan scanning panjang gelombang atau lambda, ditentukan panjang gelombang maksimal dari persamaan regresi linear yang sudah didapatkan. Kemudian yang kedua itu ada uji disolusi sediaan obatnya, yaitu bobot sediaan itu ditimbang, kemudian dimasukkan 500 ml disolusi ke beker gelas, kemudian diletakkan gelas ukur dalam water bath, suhunya 37 Celcius kurang lebih 1 derajat. Kemudian dimasukkan stirrer pada posisi di tengah beker. Kemudian dimasukkan sediaan ditimbang ke beker, dinyatakan stirrer kembali sembari aktif stopwatch. Kemudian diambil 5 ml cairan sampel setiap ke 0, 5, 10, 15, 30, 45, dan 60. Dikembalikan 5 ml cairan media disolusi ke dalam beker, kemudian diamati spektrofotometri, dihitung juga kadar obatnya. Kemudian yang ketiga itu ada efek pH dalam disolusi obat, yaitu masukkan tabel aspirin dalam alat uji disolusi pedal, direndam dalam bejana, kemudian diuji dengan kecepatan 50 rpm pada suhu 37 derajat kurang lebih 0,5 derajat Celcius dalam 500 ml media buffer. Asetat 0,05 mol, pH 4,5 atau pH 6 dan 3. Diambil 1 mili sampel pada tiap interval waktu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Diganti sampel yang diambil dengan 1 mili buffer asetat, kemudian disimpan dalam beker gelas pada suhu 37 derajat kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kemudian diencerkan 1 mili sampel ke dalam 5, 10, 20, atau 25 mili dengan buffer asetat dalam tabung reaksi. Kemudian dihitung nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimal 265 nanometer kubik. Kemudian dihitung konsentrasi obat yang dilepaskan. Didapatlah kurva disolusi, lalu tentukan waktu yang dibutuhkan 80% obat untuk terlepas. Kemudian cekal selanjutnya, efek viskositas dalam pelepasan obat. Tabel paracetamol dalam uji disolusi pedal ditempatkan diuji dalam bejana, kecepatannya 50 rpm pada suhu kurang lebih 37 derajat atau 0,5 derajat Celcius, dalam 900 ml buffer fosfat, pH 5,8 dalam air, dalam metil selulosa, dan dalam sirup Sempex. Diambil 1 ml cairan pada sampel pada tiap interval waktu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Kemudian dikembalikan 1 ml cairan media disolusi ke dalam beker. Diencerkan 1 ml sampel yang telah dikumpulkan ke dalam 20 atau 25 ml dengan faktor pengenceran 1:20 atau 1:25 dengan buffer fosfat segar. Kemudian dicampurkan dalam labu ukur, dibaca sampel yang diencerkan pada panjang gelombang maksimal 243 nanometer kubik, dihitung konsentrasi obat yang dilepaskan. Kemudian cakaran terakhir yaitu pengaruh ukuran partikel dalam pelepasan obat, yaitu tabel aspirin dalam alat uji disolusi pedal ditempatkan dalam bejana, kemudian diuji kecepatan 50 rpm pada suhu 30 derajat kurang lebih 0,5 derajat Celcius dalam 500 ml media buffer asetat 0,05 mol pH 4,5. Diambil 1 ml cairan pada tiap interval waktu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 45 menit dalam tabung reaksi. Diambil 1 ml buffer asetat segar yang disimpan pada suhu 30 derajat Celcius ke dalam beker untuk menjaga kondisi sink. Diencerkan kembali 1 ml sampel yang telah dikumpulkan ke dalam 5, 10, 20, atau 25 ml dengan faktor pengenceran 1:5, 1:10, 1:20, dan 1:25 dengan buffer asetat agar
agar dalam lampu ukur dihomogenkan. Kemudian dibaca absorbansi untuk sampel yang telah diinjekkan pada panjang gelombang maksimal 265 nanometer kubik, kemudian dihitung konsentrasi obat yang dilepaskan. Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini membahas mengenai percobaan kecepatan disolusi obat. Disolusi sendiri diketahui berupa proses di mana suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Adapun faktor-faktor yang menentukan laju disolusi obat diantaranya suhu, yang berarti semakin tinggi suhu maka memperbesar kelarutan suatu zat. Kemudian viskositas, yang bahwasanya semakin turunnya viskositas maka memperbesar kelarutan suatu zat. Kemudian pH, yang berarti semakin besar pH maka memperbesar kelarutan suatu zat. Dan terakhir yakni ukuran partikel, yakni semakin kecil ukuran partikel semakin besar kelarutan suatu zat. Efektivitas sediaan dalam melepas zat aktifnya ke dalam sistem absorpsi sangat bergantung kepada kecepatan disolusi. Untuk mengetahui seberapa banyak persentase zat aktif dalam obat yang terlarut dan terabsorpsi ke dalam peredaran darah untuk memberikan efek terapi, maka dilakukanlah uji disolusi ini. Disolusi menggambarkan efek obat terhadap tubuh. Jika disolusi memenuhi syarat, maka obat pun akan memberikan khasiat pada tubuh. Pada praktikum ini, pada perlakuan penetapan kurva baku dibuat konsentrasi ppm yang bervariasi, yakni 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm, yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil disolusi yang sudah dilakukan dalam spektrofotometri UV vis. Dari proses tersebut didapatkan hasil persamaan dengan nilai regresi senilai 0,9999, di mana syarat R yang baik adalah mendekati nilai 1 dan lebih dari 0,98, sehingga kurva baku yang telah dibuat ini memenuhi syarat yang baik. Praktikum ini, praktika melakukan praktikum pengujian disolusi menggunakan 500 mg paracetamol yang diletakkan pada 3 jenis media. Setiap media dilakukan 3 kali replikasi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Praktikan juga melakukan sampling setiap 5 menit pada menit ke-0, ke-5, ke-10, ke-15, ke-30, ke-45, dan ke-60. Pengujian disolusi suatu obat diperlukan media yang dibuat hampir sama dengan kondisi dalam tubuh tempat penyebaran obat, yakni di lambung atau di usus. Pengujian disolusi dilakukan selama 30 menit untuk mengetahui kadar obat yang telah terdisolusi dalam medium, berupa di mana mekanisme hancurnya tablet dalam media tablet dan berpenetrasi pada bahan penghancur dan partikel mengembang. Akibatnya mendesak ke partikel lain sehingga kohesi antar partikel menurun dan tablet hancur. Berdasarkan nilai AUC yang didapat, diketahui bahwa kadar paracetamol tertinggi ada pada media SGF berturut-turut mendapatkan nilai persen AUC sebesar 6000%. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai AUC suatu larutan, maka semakin tinggi disolusi dari suatu obat di media tersebut, dan semakin rendah pH suatu larutan, maka semakin rendah disolusi suatu kelarutan obat. Kemudian berdasarkan nilai persen DE yang dapat diketahui bahwa kadar paracetamol tertinggi ada pada media SGF berturut-turut pada pH 1,2. Ketiga media tersebut memiliki nilai persen DE 60 senilai 79,7%, 84,3%, dan 82,2%. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai persen DE suatu larutan, maka semakin tinggi disolusi dari suatu obat di media tersebut, dan semakin rendah persen DE suatu larutan, maka semakin rendah disolusi suatu obat tersebut. Kesimpulan dari praktikum disolusi kali ini yaitu, disolusi merupakan proses larutnya sediaan obat dari bentuk padat ke dalam media pelarut. Praktikum kecepatan disolusi obat yang dilakukan ini dilihat berdasarkan viskositas suatu medium pada proses disolusi obat. Viskositas dapat mempengaruhi proses disolusi obat, di mana semakin meningkat viskositas suatu pelarut, maka kecepatan laju disolusi obat akan menurun. Sebaliknya, apabila viskositas dari suatu pelarut menurun, maka partikel obat akan semakin mudah melarut di dalam media pelarut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju disolusi obat antara lain yaitu suhu, ukuran dari partikel obat, polimorfisme, keadaan amorf, pH, luas permukaan, dan suhu. Alat-alat uji disolusi menurut USP antara lain keranjang atau basket, dayung atau pedal, flow torque cell, reciprocating cylinder, pedal over disc, cylinder,
serta reciprocating holder.